Bebek pelan bebek Tahan bentar Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke. Ya, duduk. Tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Okja Polres Metro Jakarta Barat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kasat Narkoba, Pak Kapolsek, Kasih Propam serta jajaran Polsek Tambora. Pada siang hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, jadi berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SAR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini diawali dengan komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun. Terkait dengan hal tersebut, penyidik dari unit narkoba Polsek Tambora melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga observasi terhadap orang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian
karena tersangka S langsung menagih kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Kasajardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu cukup padat, sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan satu orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri. Kami dari pihak kepolisian dan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setir ke arah kanan dan sempat menabrak dua pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Kasajardin tersebut. Karena ada indikasi tidak patuh terhadap instruksi petugas melakukan pengejaran kembali, dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui peristiwa itu, termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi, dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah, di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Dan petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju, dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebagai ini membuka kaca pintu, dan
dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Niam. Karena situasi sudah cukup rumit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat, karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tubagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan, dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita menuju ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram, dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R di rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram. Nah, kemudian kami mendalami terhadap keterangan daripada S dan R ini. Jadi memang pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga dengan ada informasi tersebut dan kita konfrontir dengan saudara R, dia pun mengakui bahwa dia sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada saudara S maupun kepada orang lain selain S. Sehingga patut diduga R ini adalah sebagai penjual ataupun pengedar narkotika. Terhadap saudara SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dan setelah ini